perkenalkan nama saya Eva Sabrina, NIM 19023111000134 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19. Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat penganggurannya. Pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dalam barang dan jasa dengan fisik sesuai pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan tersebut dapat diketahui melalui bertambahnya produksi barang, industri, jumlah sekolah, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya sektor jasa, serta bertambahnya produksi barang modal. Setiap negara akan berupaya untuk menaikkan dan memberikan hal yang terbaik guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan optimal. Termasuk Indonesia sendiri yang merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya menaikkan pertumbuhan ekonominya guna kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang lebih baik. Kondisi di negara berkembang seperti Indonesia ini, pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan masih banyak yang menjadi pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2020 bulan Februari tercatat sebesar 0,5,01%. Pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sendiri diartikan sebagai presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Pengangguran juga dapat mempengaruhi tingkat perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan oleh pendapatan negara juga akan berkurang karena pendapatan nasional negara diukur dari presentasi jumlah seluruh pendapatan masyarakat Indonesia yang berpenghasilan dibagi dengan jumlah seluruh pendapatan penduduk Indonesia. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan termasuk Indonesia. Perihal tersebut disebabkan karena wabah yang melanda seluruh Indonesia yaitu adanya COVID-19. Sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization menetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi mengumumkan bahwa wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Dampak yang dihasilkan dari adanya virus corona ini antara lain yaitu angkatan impor Indonesia merosot sebesar 3,7% year to date dalam rentan waktu Januari sampai Maret 2020. Sejumlah 12.703 lebih penerbangan di 15 bandara dibatalkan. Permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2020 yang mengalami penurunan. Kedua, tingkat pengangguran di Indonesia belum terselesaikan secara optimal, terutama pada kondisi dan situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan masing-masing. Jika ditinjau dari teoritis dan peneliti terdahulu, pertumbuhan ekonomi sendiri menurut Muhammad Arif Nofriansyah, faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi sendiri antara lain sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, teknologi dan inovasi, keahlian berupa manajemen dan kewirausahaan, dan informasi. Semua faktor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan GNP suatu negara. Tetapi menurut Amir Pujiati, faktor pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusianya. Pertumbuhan penduduk
penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital dan kemampuan teknologi. Tetapi menurut Robert M. Solow, faktor pertumbuhan ekonomi sendiri yaitu modal dan tenaga kerja. Tapi jika dilihat dari tingkat pengangguran, menurut Murni, ia memberikan penjelasan bahwa istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja atau labor force. Angkatan kerja sendiri merupakan bagian dari penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja serta mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tetapi menurut Payaman J. Simanjuntak menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lainnya seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurut BPS, penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai angkatan kerja atau AK dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan untuk keuntungan, dan lamanya bekerja paling sedikit itu 1 jam secara kontinu dalam kurun waktu 1 minggu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan. Pertama, dampak COVID-19 ini tidak hanya dalam bidang kesehatan dan sosial saja, tetapi dalam bidang ekonomi juga menimbulkan dampak yang lebih komprehensif dari berbagai alternatif skenario penanganan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK atau yang sering disebut dirumahkan. Yang kedua itu ada kenaikan jumlah pengangguran mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020 mengalami peningkatan defisit sehingga menjadi sebesar 6,27% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka pengangguran yang bertambah menimbulkan pengurangan pendapatan rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga berkurang sehingga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97% secara year on year yang terjadi pada kuartal 1 per tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kuartal 4 per tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat yang menjadikan komponen untuk dijadikan alat ukur terhadap pengeluaran pertumbuhan ekonomi sendiri. Kenaikan angka pengangguran diakibatkan kenaikan jumlah penduduk yang tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan adanya wabah COVID-19 ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi melemah dan melambat. Contohnya, perusahaan banyak yang terus melakukan proses produksinya tetapi tidak dapat dibarengin dengan pemasukan atau pendapatan, sehingga perusahaan tidak dapat menanggung biaya beban gaji atau upah untuk setiap karyawannya. Perusahaan pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan-karyawannya. Pemutusan hubungan kerja tersebut berakibat kepada para karyawan, sehingga para karyawan terkena dampak PHK yang harus kehilangan pekerjaannya dan dapat dikatakan menjadi pengangguran. PHK dilakukan oleh beberapa perusahaan dan terdapat puluhan bahkan hingga ratusan karyawan atau pegawai yang menjadi pengangguran. Salah satu yang menjadi indikator ekonomi yang mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Apabila kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kenaikan, maka diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran. Tetapi dalam kondisi lingkungan hidup yang sekarang dilanda wabah COVID-19 seperti ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Artinya bahwa akibat kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka dapat
mempengaruhi terhadap jumlah pengangguran yang mengalami peningkatan. Beberapa solusi yang bisa membantu permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha 17,2 miliar dolar. Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usahanya sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya. Yang kedua, menyediakan program berupa intensif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meningkatkan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Ketiga, menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Keempat, memprioritaskan pemberian intensif pelatihan melalui program kartu prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Pemerintah telah memberikan intensif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat, sehingga saat ini telah terrealisasikan lebih dari 680.000 penerima manfaat didominasi oleh korban PHK. Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan secara online. Dalam jangka waktu dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokalis dengan metode blender online ditambah offline menyesuaikan kondisi penyebaran COVID-19 ini. Selanjutnya, kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produksi, terapan teknologi tepat guna atau TTG, tenaga kerja mandiri atau TKM, dan kewirautswastaan yang dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja. Serta langkah yang terakhir, yaitu langkah keenam, yakni menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut pelindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19 ini. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your time and attention. Goodbye.